gue ikutin. Mau mana, mau ribut boleh, damai boleh, perang boleh, ancur-ancuran boleh. Ini saya tantang Marcel Ranival, ya. Marcel, lihat saya. Kamu dukun merah. Kamu kalau bisa hapus pasal-pasal di dalam surat ini, lalu pihak kepolisian mempercayai kamu saya angkat jadi anak Raja Jin. Kamu saya angkat jadi anak Raja Jin. Undang-undang ITE lagi nih. Tapi hari ini pasalnya berbeda. Pasal 31 Junto pasal 47 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara tentang penyadapan atau perekaman tanpa izin. Ya, terhadap pembicaraan pribadi yang harusnya menjadi rahasia pribadi antara si penelpon. Lalu menjadi permasalahan antara orang yang dibicarakan di dalam telepon pribadi tersebut. Ini saya melaporkan Dr. RL dan saya langsung melaporkan. Kalau kemarin masih klien saya yang melaporkan, hari ini saya yang melaporkan langsung Dr. RL dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Percakapan apa, Pak? Dimaksud. Pada saat itu kan Dr. RL berbicara dengan saya melalui telepon pribadi kami ya masing-masing. Beliau sepertinya agak keberatan dengan laporan klien kami yang namanya Butia atas diri beliau. Laporan terkait pelanggaran ya, dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 dengan ancaman 6 tahun penjara. Dia kayaknya keberatan dan protes ya. Lalu saya jelaskan bahwa pada dasarnya saya sebenarnya tidak ada masalah dengan Dr. RL. Tapi karena saya menjalankan kuasa saya sebagai advokat, pendamping hukum para klien saya, maka saya mendampingi mereka. Apa keinginan mereka berbicara di media, keinginan mereka untuk mendampingi pelaporan di kepolisian dan lain-lain, itu adalah perintah kuasa, perintah substitusi dari klien saya. Maka tidak ada alasan saya untuk menolak itu. Ketika saya berbicara mengkonter pembicaraan orang, ya, melindungi hak hukum klien saya, itu saya berbicara atas nama klien saya, bukan nama pribadi. Namun Dr. RL ini merasa itu adalah saya gitu. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ketika seorang lawyer atau advokat atau pengacara mendampingi kliennya, dia berulah, bertingkah, berbicara, melakukan hal-hal. Dia merekam isi pembicaraan saya dengan tertawa-tawa dengan 2 handphone, ya, direkam begini. Dan isi pembicaranya itu saya membicarakan tentang kekecewaan saya terhadap Jindan dengan Haji Ridwan. Lalu isi pembicaraan saya tersebut direkam dan disebarkan ke Haji Ridwan. Haji Ridwan menyebarkan ke grup para dukun. Sehingga pembicaraan itu menjadi bias dan akhirnya saya menjadi debat dengan Haji Ridwan. Saya klarifikasi, saya hampir bentrok dengan Haji Ridwan dan Jindan. Dan saya bilang, saya berbicara begitu ada kenyataannya. Karena kalian semua, ente-ente semua, saya datang ke podcastnya Dennis, kagak bicara sama saya. Padahal ente-ente yang manggil saya untuk menjadi kuasa hukum. Lantas setelah kasus ini rame, ente-ente semua pergi ke Dennis. Pergi ke Dr. Richard. Dan sekarang bahkan si Jindan sudah jadi karyawannya Dr. Richard. Dengar-dengar. Atau udah jadi koleganya Dr. Richard. Dr. L ya, Dr. L. Sorry, Dr. L. Artinya di sini kan saya lucu melihat mereka. Kalian nih yang mengundang saya untuk mendampingi pendamping hukum kalian karena kalian dicela. Dibilang dukun cabul dan dukun penipu. Lantas setelah saya dampingi kalian, kok kalian kabur ke musuh kalian? Lah saya ditinggalin, saya belain siapa dong nantinya? Untungnya saya udah terikat dengan organisasi TPHDI. Makanya masih ada secara substansional hak-hak saya sebagai kuasa hukum. Nah, hari ini saya laporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 31 junto pasal 47 tentang penyadapan dan perekaman tanpa izin. La ilaha illallah